Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa alhamdulillah kami tadi dari Dumas, setelah dari Dumas ketemu Humas di KPK, dan kami banyak sekali audensi dengan Humas KPK bahwa poin tanggal 10 kemarin kita ajukan Dumas tentang OCCRP terhadap tuduhan mantan Presiden kita ke-7 Joko Widodo yang dianggap korupsi nomor 2 terbesar di dunia. Oleh karena itu kami tanggal 15 memang dapat jawaban surat bahwa akan ditindaklanjuti nanti oleh Humas hanya dalam proses penyelidikan. Nah, tadi kita bicara panjang lebar sama Humas, kebetulan ada di sebelah saya Mas Wahendar dan menyerahkan kepada kita untuk menyampaikan ini. Poin yang akan disampaikan bahwa Dumas yang kita adukan dalam bentuk mungkin laporan itu diterima oleh KPK. Nah, itu dulu ya. Yang kedua, setelah diproses maka diajukan ke pimpinan dan kepala Humas, dan sekarang Humasnya ada, dan insya Allah nanti bahkan kita akan diterima audensi oleh pihak KPK tentang soal OCCRP tersebut, gitu loh ya. Nah, dibatasi dengan maksimal 8-10 orang. Nah, jadi kami dalam hal ini sudah merasa agak lega bahwa KPK mendengarkan apa yang diinginkan oleh rakyat. Itu dulu ya. Jadi ditambah lagi dengan adanya FPI, TPUA yang mengajukan, tim pembela ulama dan aktivis, harusnya Prof. Egi, tapi saya mendampingi sebagai sekjen, ada DHL dan lain-lain termasuk Bang Rizal tadi, dan ada juga AAB, Aliansi Anak Bangsa, serta Korlabi dan Kontra SM, saya Komisi Perlindungan Hukum dan Pembelaan Hak-Hak Rakyat. Jadi sekali lagi, dalam waktu tidak lama KPK akan mengundang kami melalui surat ya, kira-kira begitu ya. Nanti akan diinformasikan akan langsung Pak melalui atau telepon biasanya. Telepon ya, biasa telepon atau surat. Yang poinnya itu adalah diterima kapan mau audensi. Dalam konteks apa? OCCRP tuduhan terhadap mantan Presiden ke-7 yaitu Joko Widodo. Nah, itu di acara nanti audensi apa yang akan diambil sikap ya kita menyerahkan sepenuhnya kepada KPK. Gitu loh ya. Kita hanya sebagai rakyat poinnya malu ya. OCCRP itu kok seenaknya sih menuduh mantan Presiden kita ini korupsi bahkan nomor 2. Nah, tuduhan-tuduhan itu apa sih yang kami berharap KPK bisa memanggil mantan Presiden ke-7 Joko Widodo ini untuk diperiksa. Tujuan kami itu. Apa hasil pemeriksaan itu? Silahkan KPK mempublikasikan apakah ada unsur yang terpenuhi atas tuduhan-tuduhan tingkat korupsi dunia itu yang dibilang OCCRP. Nah, tetapi jangan lupa Joko Widodo sebagai mantan Presiden juga saya menyarankan, semua menyarankan termasuk FPI dan organisasi Islam yang lain, klarifikasi dong, sampaikan kepada publik bahwa tidak benar. Dan selain daripada itu, kami juga mohon kepada Presiden mantan Joko Widodo ke-7 ini untuk melalui dia pribadi bisa, melalui lawyer internasionalnya bisa, untuk disomasi OCCRP yang ada di Belanda itu. Misalnya 7 hari tidak ada 2 kali ada 3 kali, ajukan proses gugatan di Den Haag Belanda bahwa kami sebagai rakyat mendukung kalau itu tidak benar. Mungkin itu aja lah informasi yang kita sampaikan. Terima kasih, saya kira. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Front Persaudaraan Islam hari ini melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK. Tidak lain tidak bukan karena berdasarkan yang tadi disampaikan oleh Pak Azam Khan, telah adanya laporan dari organisasi yang fokus di dalam menangani masalah korupsi yaitu OCCRP. Seharusnya KPK terus bergerak, bekerja secara maksimal. Jangan nunggu. Itu tandanya itu diam. Itu tandanya itu bungkam. Itu tandanya KPK namanya masih berada di bawah ketiak Jokowi. Sementara Jokowi itu sekarang bukan lagi presiden, tapi mantan presiden, dan tidak ada hak imunitas. Siapapun kalau memang Jokowi salah, maka Jokowi harus diperiksa, harus dipanggil. Apalagi tadi telah jelas-jelas kalau memang Jokowi tidak korupsi berdasarkan laporan dari OCCRP, seharusnya Jokowi melakukan somasi. Tapi faktanya tidak. Bahkan justru yang ada OCCRP ini diintimidasi, bahkan diancam mau dibom infonya. Nah, oleh karenanya ayo para pemimpin KPK jangan mau di bawah ketiak Jokowi. Ayo umat Islam khususnya warga negara Indonesia mendukung KPK untuk mengusut, menangkap dan mengadili Jokowi. Kalau orang kecil aja, kalau rakyat kecil saja ketika salah bukti-buktinya belum ada itu sudah ditangkap, apalagi ini Jokowi. Bukti-bukti kesalahannya sudah sangat gamblang. Kalau mau dikumpulin dari langit dari bumi sampai ke langit itu mungkin kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa korupsi Jokowi. Wajar
kalau seandainya rakyat curiga kepada KPK karena KPK tidak mau bertindak, KPK tidak mau menangkap, tidak mau memanggil Jokowi. Oleh karenanya, aksi kita pada sore hari ini menuntut agar KPK bertindak dengan tegas, agar berani memanggil Jokowi. Jangan sampai kita ini malu dengan negara di Korea Selatan. Presidennya ditangkap gara-gara berbuat satu kesalahan. Ini Jokowi sudah ribuan kesalahan yang diperbuat. Malu, jangan sampai Indonesia, kita warga Indonesia sangat malu atas kelakuan, tindakan, sikap daripada KPK. Sekali lagi, hari ini kita hadir untuk menuntut KPK agar segera tangkap dan adili Jokowi. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih. Halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel Rahasia Politik. Sebelum kita membahas lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa subscribe dan berikan komentar kalian. Nah teman-teman seluruh negeri, hari ini dibuat menahan napas di mana isu yang lama yang sempat meredup kini meledak kembali menjadi sebuah drama hukum dari politik yang luar biasa gempar. Publik dihebohkan dengan kabar mengejutkan mengenai perintah tegas pengadilan dan langkah jaksa penuntut umum yang disebut-sebut siap mengambil langkah paling ekstrem, yaitu menjemput paksa terhadap mantan kepala negara Joko Widodo. Pertanyaannya, teman-teman, apakah hukum di negara ini benar-benar akan menunjukkan taringnya tanpa pandang bulu, ataukah ini adalah babak baru dan ketegangan politik yang sengaja dimainkan? Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang. Pertama, pembahasan fakta dan persidangan pandangan hukum. Bukan rahasia lagi, di mana sorotan publik tertuju pada jalannya persidangan belakangan ini. Bahkan mantan Hakim Agung Pak Wafi Cahyo secara belak-belakan memberikan pandangan hukumnya yang sangat memohon. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan kewenangan hakim jika panggilan ketiga tetap diabaikan tanpa alasan hukum yang jelas, maka aturan penjemputan paksa berdasarkan pasal 112 KUHP itu mutlak bisa diberlakukan. Tidak ada hak istimewa bahkan bagi mantan pejabat tinggi sekalipun. Situasi semakin memanas setelah Tim Pembela Demokrasi Indonesia atau TPD membeberkan 6 poin keberatan mereka terkait kasus yang menyeret Dr. Tifa, di mana mereka menilai adanya ketidakkonsistenan dari penuntut umum. Mulai dari masalah yang berubah-ubah jadi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga Jakarta Timur, sampai adanya dugaan kriminalisasi terhadap produk jurnalistik yang seharusnya diselesaikan lewat Undang-Undang Pers dari Dewan Pers. Kedua, analisis barang bukti dan kontroversi. Kita masuk ke inti dari spekulasi yang membuat netizen heboh, yaitu masalah barang bukti yang menjadi pusat sangleta panjang. Tim hukum penggugat serta analisis forensik digital mencoba mencocokkan detail fisik seperti bentuk hidung, kumis, hingga telinga pada dokumen masa lalu dengan penampilan asli sang mantan presiden. Bagi kalangan yang kontra perbesaran fisik ini dianggap bukti keganjilan dokumen, sedangkan kubu pendukung nilai tuduhan ini hanyalah komoditas politik lama yang digoreng kembali. Yang ketiga, ajakan diskusi. Konstitusi kita tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana proses hukum yang adil harus ditegakkan demi kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Kita semua menunggu bagaimana kelanjutan langkah kejaksaannya dan hasil pembuktian di pengadilan nanti. Nah teman-teman, sekarang mari kita melihat berbagai pendapat
dari teman-teman kita. Nah, di sini teman kita Sutarji memberikan tanggapannya. Harus dijemput paksa. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Kasmini juga memberikan tanggapannya. Joko Widodo memang harus dijemput paksa. Nah, di sini teman kita Santoso juga memberikan tanggapannya. Jangan dijemput. Si kodok lebih pantas diseret dengan paksa. Nah, di sini teman kita Hadi Zaini memberikan tanggapannya. Kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya kebenaran. Nah, di sini teman kita Arif Bibram memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Sudah membohongi penipu rakyat, sidang gak pernah hadir. Tidak mau menunjukkan ijazahnya, masih mau apa lagi. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Muslineus memberikan tanggapannya. Dijemput paksa, diseret pakai traktor biar mampus sekalian keliling. Kalau nggak bisa, seret saja. Nah, di sini teman kita Ginangi juga memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Kejaksaan dan polisi bukan ngambil ijazah Jokowi, tetapi mengambil honor. Nah, di sini teman kita Iskandaris juga memberikan tanggapannya. Ada yang dijemput paksa? Apa tidak? Kalau petugas tidak ada, rakyat siap menjemput dan menyeret dari rumahnya sampai pengadilan. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Muhammad Sirim juga memberikan tanggapannya. Wajib dihukum mati. Jokowi banyak membunuh rakyat, membodohi rakyat. Nah, di sini teman kita Pakde juga memberikan tanggapannya. Semoga Allah membukakan pemikiran pemimpin dan pejabat Indonesia ini sebagai pemimpin dan pejabat yang jujur cara kerjanya. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Puput memberikan tanggapannya. Harus dijemput paksa sebelum main raja-rajaan di seluruh Indonesia. Nah, di sini teman kita Indri Tringgu memberikan tanggapannya. Emang ada ijazahnya dari dulu. Fotokopian termuter-muter terus. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Anlia Aji memberikan tanggapannya. Jokowi takut emang punya ijazah negara acak-acakan. Nah, di sini teman kita Budi Saruryanto memberikan tanggapan yang sangat luar biasa. Jokowi itu kalau tahun 1980-an bahkan tol di misterius dan tidak ada apanya dibanding Jokowi. Nah, di sini teman kita Hendra juga memberikan tanggapannya. Sangat-sangat setuju diseret-seret pakai motor, terlalu kurang ajar menghormati pengadilan. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Rahman memberikan tanggapannya. Para penegak hukum jangan pandang bulu. Dalam penegakan hukum katakan yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah, bersikap adil dan jujur. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Mang Liton juga memberikan tanggapannya. Semasi penegak hukum, Termul semua Mulyono tidak bakal disentuh hukum. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Bambang Susilo memberikan tanggapannya. Gerombolan sakti, haji, jasa buat negara benar-benar banyak, bilang buat rakyat yang mana. Nah, teman-teman kita lanjut. Teman kita Abdul memberikan tanggapannya. Maju terus, mahasiswa bela rakyat Indonesia dan negara orang Indonesia. Nah, teman-teman demikian saja isu panas hari ini dan jangan lupa saksikan isu panas yang tak kalah menarik berikutnya. Salam NKRI, harga mati.